tidak bergerak. Nanti ada videonya, contoh ininya. Maksudnya ini kita ketika melihat kesalahan makanya langsung di stop. Ketika pemain itu di stop salahnya di sini, dia majunya udah berapa langkah, suruh mundur aja lagi sesuai dengan kesalahan dia di posisinya. Maksudnya explain itu question and answer, ada pertanyaan, ada tanya jawab. Kita harus bertanya dan pemain juga harus mengeluarkan pendapat dia, jangan kitanya saja. Kalau kitanya saja nanti pemain nggak belajar. Jadi nanti ada videonya juga, minimal kita kasih kenapa saya stop pemain, apa yang kamu buat salah tadi, biarkan dia berpikir. Kalau kamu lari ke sana atau ini benar nggak? Oh benar, saya harus ini. Pokoknya dia suruh dia bicara, mendengar dan itu mengembangkan guide discovery. Maksudnya apa artinya mas? Guide discovery. Coach. Memberikan arahan itu masuk di tanya jawab. Pokoknya itulah sama sih sebenarnya, tanya jawab itu ada arah timbal balik itu. Kita memberikan solusi, dia juga mengasihkan input, jadi output dan input. Tunjuk. Ini demo mengulangi dengan benar. Kalau udah salah, lakukan yang demonya itu, nanti demo yang berikutnya lakukan dulu demo, dia melihat dulu, baru kita pegang bolanya, kita kasihkan dia lagi. Oke, jalan, lakukan yang benar. Nah, mungkin yang udah pengalaman kursus-kursus atau yang ini pasti ada. Baru kembali latihan jalan. Oke, jalan lagi. Ini penting nih, proses melatih ini penting. Urutan-urutannya benar-benar dipahami karena ini modal utama buat kita melatih. Ini kita yang buat mahal itu sebenarnya di sini. Kalau masalah yang jadi pertanyaan kan kadang, waduh saya sulit menciptakan sebuah latihan ini. Banyak referensi, tapi minimal juga kita ada seni kita dari sendiri. Jangan kita samakan, mau kita lihat dari YouTube, tapi tujuannya nggak tahu. Yang penting latihan kayak YouTube nih, kelas ini keren aja, nggak bisa. Itu seninya, itulah pelatih. Nggak bisa kita ambil semua dari, tapi intinya harus memahami jalannya coaching proses melatih. Saya lanjut boleh nih. Nah ini contoh nih. Semua pemain ada kesalahan di semua pemain dan bola berada di tempat, tidak bergerak. Ini defend. Stop. Nah, di stop. Saya ulang. Di mana nanti salahnya? Saya jalanin lagi. Stop, saya bilang. Ini pelatih di stop. Jadi kesalahannya. Di mana salahnya? Tanya sama pemain. Kamu salah. Jangan ikuti bola. Kembali cover, jaga daerah. Kalau kita defend kan ambil satu ada yang cover. Kalau itu kan enggak bisa. Saya lihat. Ya coach, ya harus ada dia bicara. Ini mulai lagi. Apa yang salah? Kita tanya ke pemain. Pemain biasanya bingung nih. Setelah bola dipas, kemana kamu pergi? Nah, kalau dia bingung, kita tanya lagi dia. Jangan biarkan dia diam. Kita tanya dia supaya dia mengeluarkan, benar-benar tahu kesalahan dia. Saya tadi salah ikutin bola dipasing ke sana, tadi dia ikut kan, bukan cover di belakang. Apa problem kalau diikuti bola? Nah, tanya, pokoknya tanya sampai kenapa. Masalahnya apa kalau kamu ikut bola? Jadi apa ini masalahnya? Bisa kena wall pass. Sederhana, tapi kalau pemain nggak tahu, dia nggak bakalan jawab. Kalau kita cuma jalani, kamu salah di mana? Harusnya kamu cover. Cover ini gunanya apa? Tapi nggak kita jelaskan. Ya udah cover aja.
Tapi kalau kita jelaskan kamu kena wall pass, oh iya ya, kalau di sini nggak kena wall pass ya. Gitu. Ada jawaban yang pasti. Bagaimana posisi lebih baik? Kembali cover. Kembali saya cover supaya nggak kena wall pass. Ada tujuannya, ada pemahaman kesalahan juga. Oke, bagus. Ini pemain mengulangi aksi dengan benar. Ulangi lagi yang dia lakukan tadi, tapi lakukan dengan benar, bukan di kesalahan. Oh, main lagi nih, diulangi tadi dengan aksi yang benar. Ya, diikuti dia cover. Itu contoh kecil aja dengan jumlah pemain 2 lawan 2. Jangan stop terlalu sering. Kita kan kadang ada kesalahan lagi stop. Jadi terakhir mereka bosan, tujuan latihan nggak dapat. Jadi cari coaching point yang benar-benar bisa kita stop. Kalau dia normal-normal mainnya bagus ini nggak perlu di stop sampai habis pertandingan. Kalau dia bagus saja, tapi kan nggak mungkin. Habis sampai latihan nggak ada kesalahan kan nggak mungkin, pasti ada kesalahan. Bahasa tidak jelas, nah ini hati-hati. Ini ya fokus yang gimana nih? Fokus defense apa? Lebih agresif yang mana? Jangan lembek gimana tuh tarung, jangan salam, kan? Jangan bahasa yang tidak jelas atau fokus. Kamu defense harus fokus, jangan lihat bola saja, fokus lihat bola, lihat lawan. Nah, contoh gitu. Jangan ball watching aja. Kalau fokus yang mana? Kan kadang-kadang fokus, ayo main yang mana kan gitu kan? Gitu. Lebih agresif yang mana? Masa saya pegang bola harus saya agresif kan? Yang agresif itu kalau kita tanpa bola kita agresif, kabur bola kan? Kalau dengan bola kalau kita agresif, hilang lagi bolanya. Kalau dapat bola tenang, oke tenang. Kalau bisa bermain main. Rasanya begitu kan. Kalau tanpa bola, oke agresif, jaga lawan siapa yang cover, komunikasi oke rebut mulai. Jelas. Contoh gitulah contohnya. Jangan lembek mana nih? Jangan pas dendam, jangan lembek. Maksudnya kan nggak tahu ya. Maksudnya ketika 1 lawan 1, jangan mau kalah. 1 lawan 1 harus kuat. Itulah contohnya begitu. Jadi cari kata-kata yang buat motivasi sama dia jelas. Contoh pemain belakang 4 belakang ini dapat bola heading dari corner, bola heading. Dia sering bilang kadang anak-anak teman yang lain kan nggak tahu apa ini kesempatan naik datang ke bola, kalau aja naik aja bola nggak dilihat ya ke sana ada yang lari selesai. Nah ini hati-hati juga ini karena bola saya heading. Ajarkan mereka datang ke bola salah satu yang paling dekat datang. Oke yang lain cover. Kan bisa saja kan di dalam lapangan komunikasi yang tegas. Justru itu memberi ketakutan lawan untuk kita lebih percaya diri. Jadi lawan malah down. Buat lawan menjadi down. Mungkin itu saya lanjut. Ini setelah latihan ini penting. Jadi setelah latihan itu tidak hanya stretching, enggak. Jadi pertanyaannya juga harus pada topik latihan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tanya apa yang kita pelajari. Kadang-kadang dia kan nggak tahu latihan ini apa. Pulang sampai di rumah ditanyai orang tuanya, kamu tadi di lapangan pelatih ngajarin apa? Nggak tahu ya latihan apa, ini bahaya ya. Ini tanya aja topik latihan ini hari ini apa topik latihannya, apa yang harus dilakukan supaya topik bisa maksimal, apa yang itu coaching pointnya kita jelasin. Mama tadi latihan passing, kaki kamu kalau passing, kalau kita mengarahkan yang ini harus lurus, ankle harus dikuatin, nah gitulah macam-macam kan, banyak kan pemahaman kita dikasih penjelasan.
Apa kalian sudah melakukan dengan baik? Nah, ini yang mereka harus jujur. Belum coach, kenapa? Tanya lagi. Saya kurang fokus atau apa? Oke, minggu depan harus kamu atau besok harus kamu perbaiki. Kesalahan apa yang sering terjadi? Kenapa? Mama, kesalahan apa? Saya minta bola selalu menghadap ke sana. Harusnya bagaimana? Harusnya saya body shape. Coaching poinnya dikasih tahu body shape itu yang mana? Saya berdiri, bisa melihat bola, bisa melihat teman, bisa melihat lawan. Banget coaching poinnya gitu. Apalagi pandangan mata saya pegang bola nih. Kenapa saya salah passing? Karena saya tidak memandang kontak mata dengan dia, kan ada itu. Kalau kita mau passing harus kontak mata dulu dengan teman. Itu bahasa. Nah, tapi kalau saya tunduk saja gini, kawannya lari, kemana orang kawannya lari? Nah, itu ada penting. Jadi pertanyaan setelah latihan itu penting supaya anak itu latihan datang bukan hanya lelahnya saja. Tapi di situ ada kegembiraan, di situ ada ilmu yang dibawa pulang, sehingga nanti latihan berikutnya juga lebih segar, lebih bisa memahami, jadi progres berkembangnya itu lebih bisa lagi. Oke, ini jawaban pemain menentukan tingkat pemahaman pemain terhadap latihan ini. Perlu dikaji ini. Tanya pemain, kalau masih ada waktu tanya satu-satu bila perlu. Itu pemain jawabannya ngelantur berarti dia nggak paham. Jangan langsung menyalahkan pemain. Tanya sama kita sendiri juga. Apakah kita udah benar memberikan pemahaman atau penyampaiannya sampai nggak tadi kita mengenai latihan tadi. Jadi jangan sampai kita jadi pelatih nggak pernah salah. Kalau kalian salah, saya nggak salah, boleh juga. Apalagi mendidik usia-usia yang 10, 11, 13, 14. Ini kalau salah dari usia dini, nanti salahnya salah jari nih. Kalau salah sampai tua, kita yang dosa kan. Pelatih SSB ini bahaya nih Pak. Kalau salah nih Pak, salah jari nih Pak. Enggak Pak, bercanda. Tapi ya itu kita harus kencengin supaya dia jangan salah. Pemahamannya secara teknis ini yang lain. Tanya diri sendiri apakah latihan dimulai tepat waktu dengan organisasi yang baik. Nah, ini penting. Tanya supaya kita pelatih introspeksi diri. Oh ya, aku tadi latihan apakah udah tepat waktu dengan organisasi yang baik. Organisasi yang baik tadi yang kayak grade lapangan, matur, bentuk latihannya disusun dengan baik. Udah itu semua. Apakah instruksi dengan lancar diikuti pemain? Nah, ada instruksi yang tak lancar, kita bisa memindahkan arah atau kita bisa merubah situasi supaya bisa berjalan dengan baik. Apakah pemain antusias dan gembira dengan latihan yang dijalani? Nah, ini antusias penting. Karena pemain sehebat apapun, tapi kalau nggak ada antusias ini sulit juga, susah diatur itu. Bergembira itu harus jelas. Karena ketika kita datang untuk anak-anak itu datang untuk latihan bergembira, yakinlah pasti anak itu jauh lebih berkembang daripada dia datang udah ketakutan duluan. Tapi kalau anak itu datang gembira untuk latihan, pasti perkembangannya jauh lebih cepat. Apakah tuntunan topik latihan dapat diaplikasi saat game? Jadi latihan P1, P2, P3 masuk ke game, apakah bersambung ini, apakah bisa diaplikasikan di game? Nah, ini penting juga, tanya sama diri kita. Tadi saya latihan P1 mengenai defense, terus gamenya kok bukan defense ya, kok malah menyerangnya, kan jadi ditanya sama diri kita. Jawaban diri sendiri bisa menjadi evaluasi latihan. Jawaban diri sendiri kita jadi evaluasi latihan ke depan. Saya harus rubah. Saya harus bisa mengorganisasi latihan dengan baik, saya bisa kasih instruksi dengan baik, saya bisa menjadikan latihan itu antusias dan bergembira buat pemain. Nah, ini contoh yang tadi sebenarnya Mas itu tadi buat bagus Mas ya. Ini nggak keluar dari ini buat organisasi
dan pelaksanaan seperti gambar yang sesuai. Ini simpel, jadi orang kalau melihat ini gampang latihannya. Kalau kita nggak benar-benar ini hanya sekedar latihan biasa aja. A passing ke B passing ke C passing ke D dribbling. Nah ini kalau passing ada kontak mata, coaching poinnya kan pas kaki kanan. B mau passing ke C, terima dari A, saya harus terima di kaki kanan. Kalau di kaki kiri kita mutarnya bagaimana? Ya kan? Harus terima, saya buka dari jauh dari pun ini, saya menjauh anggap lawan, saya kontrol arahkan ke sana baru passing. Nah itu harus detail, apalagi untuk SSB yang usia 10 sampai 13. Ini penting, simple, tapi kalau kita coba nanti ini di lapangan, kita lihat anak-anak itu kontrol, nah ini dan semua terusnya begitu. Ini coaching point ya, kaki tubuh di samping bola, tekuk lutut. Ini kalau kita nggak ini pukul bola tepat di tengah. Kalau passing, kalau terlalu ke bawah bolanya naik, jarak 10 meter bisa naik. Ini coaching pointnya lebih harus dipahami dengan pemain. Lanjut. Nah ini bisa back pass, passing ke B pass, passing ke C, B yang datang. Ini biasa kita lakukan. Tapi kalau hanya melakukan sekedar melakukan, nggak ada penekanan, dia menjadi hal biasa. Padahal ini kalau dibawa ke dalam pertandingan atau game yang sesungguhnya ini banyak. Bisa back pass, bisa through pass, bisa orang ketiga yang lari. Di situ ada wall pass, ada passing, ada coming from behind. Banyak ini. Ya, ini satu sesi pengantar skill, tapi banyak manfaatnya, realistis di dalam pertandingan. Makanya dibuatlah contoh latihan yang gampang saja lah, buat gampang aja yang anak-anak rumah. Kita lanjut. Nah ini kita buat juga. Sebenarnya masih komponen skill. Ini area 45 kali 30, sesuaikan level. Mungkin kalau di level usia 10 bisa kecilin, tapi kalau yang udah 16 bisa di 45 30. 3 plus 1 netral. Ini 3 nih dengan kiper ya, merah dengan kiper plus netral lawan 2. Dia berusaha passing ke depan, memindahkan bola ke zona sebelah. Main di sini menyerang 3 lawan 2 dengan biru. Begitu biru dapat bola, kebalikannya. Biru 3 dengan kiper tambah 1 netral yang defend merah. Ini latihan simple, tapi semua ada. Kalau di save, dia lari melepaskan diri, dia passing through pass, dia berani through pass. Ini simple dan strukturnya, penekanannya ini 1, 2, 1. Tetap pakai formasi di belakang dan 3, 2 di depan. Di depan kita udah naik nih. Kalau naik 3, 2, 2. Kiper prioritas passing ke arah seberang. Jika tak memungkinkan passing main mencari ke depan. Jadi intinya ini kita mencari through pass. Oke, kita lanjut. Ini game 7 lawan 7 udah habis ya. Game lawan 7 lawan 7 kita pakai formasi. Kalau bertahan 1-3-3, kalau menyerang 1-2-3. Berapa tadi? 2-3-1.
kita lihat situasi di lapangan, jumlah pemain. Oke, ini mungkin ada yang ditanyakan tentang coaching proses. Yang kurang jelas, saya mau bahas tentang bagaimana kita mau melaksanakan latihan apa aja sebelum latihan itu. Ada berikutnya saya mau nyambung untuk latihan yang sore ini mau dilatih tadi kan. Pengembangan permainan build up. Ini DC ya, di sini ada. Coach, malam DC ada ya? Ini yang 14 sampai 17 sudah mulai ini. Pertama P1, P2 position game. Latihan harus ada P1-nya apa? Ini masuk pemanasan, passing exercise. Position game mulai dengan posisi. Pace of play udah bermain, progresnya, latihan game, latihan jawab, pace 1 jam latihan. Jadi kalau kita mau latihan, waktunya udah ditentukan. 1,5 jam, berapa menit sesi 60 ini udah ditentukan berapa menit. Jadi udah ada ditentukan. Ini sebenarnya instruktur sih yang harus menjelaskan. Kalau saya sebenarnya saya mau, ini cuma contohnya sama sih seperti tadi. Tapi ini ada bentuk latihan yang berbeda. Ini kiper. Kita kan mobil api. Kita nggak pakai striker, tapi targetnya gelandang serang. Jadi kita taruh gelandang serangnya di sini. Yang bermain center back 2, back kanan kiri, gelandang bertahan, dan gelandang penyerang 2. Yang putih yang bermain striker dan gelandang serang dan 2 sayap. Nanti progresnya ada ditambahkan. Main 5 lawan 5 di dalam sini, plus 3 yang merah, 3 pemain tembok. Cara main ini kalau ada kiper merah membuka lebar dengan formasi 2-3-2, yang putih 4-1. Kalau dikembangkan ke lapangan besarnya jadi 1-4-1-4. 1-4-1-4-1. Nah, yang nanti kita praktekkan saja di lapangan. Bisa dicatat nanti Mas. Nanti kita buat latihan ini aja untuk build up-nya. Mungkin nomor-nomornya aja ya. Dan nggak ada mungkin. Ada udah dulu. Ada. Nanti yang kita pakai 5 dulu, nanti dikembangin. Ini 6 lawan 5 pace of play. Tujuannya tidak lagi orang yang di sini, tapi tujuannya gawang. Tujuannya passing ke depan. Ini target-target ini sebenarnya ini orang ini ada gelandang menyerang, ada striker. Ini gelandang menyerang 2, ini striker. Kalau kita di press dari depan, build up yang kita lakukan ini menyerang dari bawah ke tengah. Dia selalu ciptakan ketupat. Ini dianggap sayap kiri. Jadi bermain tidak harus full lapangan tapi setengah lapangan. Formasi menyerangnya 1-2-3. Kalau di besarnya 2-3-2-3.
Gawang kecilnya kan 8, 10, 9. Prioritas passing keluar. Jadi tujuan latihan merah passing ke gawang sini. Kalau yang putih, yang di coaching merah nih, kita bicara di A. Yang putih cetak gol normal, tidak ada bola. 4 quarter, sehingga dia bisa transisi negatif merah ngacil. Jadi 4-1, 1, 4-1. 2 turun, 3 masuk, 4 masuk, 4, 5 turun, 6 tinggal, mengarahkan bola. Nah ini tim 8 bisa 11-11 nanti kalau orang yang memungkinkan, tapi nggak full, kita buat segini aja. Tetap pakai formasi, tapi yang di coaching adalah yang merah. Bola selalu dari merah, karena kita salah, bola balik lagi ke merah, main dari merah. Baru buat posisi lagi. Ini nanti kita buat 11-11 saja supaya itu bisa nanti dikondisikan. Ini model sesi ini. Ini latihan passing exercise saja ini rotasi pemain di sayap. Sama cuman ini enggak. Kita cari yang simpel saja sih kalau yang ini sebenarnya. Nah ini dari yang tadi sih sama. Cuman dia rotasi aja saya ulangi. Rotasi aja. Buka, rotasi. Dia bisa buka pasti ke sana. Yang sini sama. Iya, yang ini langsung, yang ini samping yang tadi. Yang tadi passingnya ke depan sana. Bawa kali ke sini, yang ini passingnya ke samping. Dari semua. Samping. Ini cuma contoh saja. Ini saya lanjut aja. Ini 4 lawan 4. Nah, ini latihan transisi bisa kita buat transisi nanti ini aja. Yang buat transisi. Ini netral, kita bola di merah. Merah bisa ke kuning. Begitu putih rebut bola, putih yang keluar, merah yang di dalam. Tetap 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ada latihan transisi ini menciptakan efeknya, menciptakan diamond juga. Prioritas adalah passing ke depan. Sama seperti yang Coach dari gambar, tapi memang ini sering dilakukan untuk latihan transisi sering, jadi efektif. Ini realistis di lapangan besar juga, di zona tengah, di samping pasti sering lakukan untuk build up. Ini main 8 lawan 6, ini coba yang tadi. Ini rotasinya sih. Tapi kalau bicara rotasi kita harus latihan spesifik, bisa di sebelah kanan dan kiri. Nanti kita nggak usah, kita secara umum aja karena ini butuh waktu. Kita secara umum aja dari kiper. Tapi ini maksudnya pemain stopper bisa kasih cari banyak pilihan. Kalau belakang ke kanan. Ini saya lanjut. Game 99 sama seperti tadi. Oke, terima kasih. Terus yang dari tengah nanti kita geser ke permainan build up. Build up 2 bukan, maka salah itu. Nah, ini model. Ini saya baca. Sama seperti itu. Nah ini kita ambil gridnya. Kalau kita mulai nyerang, kita judulnya pengembangan latihan build dari tengah ke depan. Kita ambilnya mulai dari zona tengah saja. Jadi realistis kita lihat pertandingan. Nah, buat grid 3 lawan 3 antara gelandang. Yang di sini stopper ini kita buat begini saja nanti. Belum pakai pemain
bek kanan, bek kiri dari sayap. Nanti kita mulai, ketika udah ada tujuan kita kasih tujuannya, kita kasih sayap dan ini. Nah, ini dimasukin sama seperti tadi, tapi udah mulai ada tujuan. Ada zona 1A, zona B, zona C. Masuk ke sini boleh 3 lawan 2 di diagram. Jadi yang defense-nya lebih sedikit. Sama nanti yang di sini 3 lawan 2. Untuk yang si up dari sini bola selalu dari merah nih. 3-4 lawan 2 lawan 1 di sini. Ketika merah sudah ke sini masuk 3 lawan 3 di dalam, bisa passing ke 9, masuk 2 merah ke depan jadi 3 lawan 2. Nanti progresnya kita kasih sayap. Jadi 5 ini boleh buat turun 5 lawan 4 di sini. Kalau udah masuk sayap dan bek kanan, kiri. Yang di sini saya masukkan bek kanan kiri 2 lagi. Yang di merah saya masukkan sayap kanan kiri. Jadi ketemu. Nanti game besarnya. Nah ini sama sih seperti tadi. Game normal yang sebelah. Nanti 11 lawan 11-nya tetap pakai lapangan segini, tapi 11 lawan 11 bola dari merah. Sekali-sekali nanti bisa saja dari putih kita mau lihat transisi dia, karena kita sisipkan transisi, karena semua harus ada di materi ini. Ini cuma contoh latihan saja, saya lewatin aja. Ini bentuk contoh latihan. Nah ini yang untuk pakai sayap. Cuman ini agak rotasi, agak repot. Bukan repot sih, agak kita harus benar-benar kalau untuk belajar ini nanti kalau udah masuk tim ini, nanti mulai sama yang memang fundamentalnya udah bagus. Ini tujuh masuk, dia harus keluar, ini agak ada penekanan. Ini saya lanjut aja, ada contoh-contoh. Ini sama dikasih dari yang udah masuk 9 lawan 10, 9 lawan 8. Ini bisa nanti ini juga bisa dipakai kalau yang ini untuk game berikutnya. Dia rotasi. Ini 11 lawan 11 ya. Oke, mungkin itu untuk latihan defense-nya Chan. Ada terakhir Chan? Oh, ini yang press build up aja. Yang press build up. Ini termasuk latihan defense. Jika lawan konstruksi dari belakang. Nah ini nanti kita sama-sama aja. Dia C2 aja, ini C2 4 lawan 3. Ini C2 aja 4 lawan 3. Yang defense kita mulai defense-nya dari merah, dari penerangan. Kita buat C2, nanti pelan-pelan progresnya kita tambah gelandang, tambah pemain bawah. Kita lanjut aja. Nah ini bisa nanti buat pemanasan, bisa juga. Ini udah masuk SOP. Pertama dikasih tujuan. Tapi saya rasa nanti kalau waktunya nggak cukup, kita langsung dengan orang aja karena defense. Kita press build up, artinya kita mau pressing di daerah lawan, habis itu kita mau penyelesaian. Ini defense. Tadi menyerang, defense. Menyerangnya ada 2, dari bawah ke tengah, dari tengah ke depan. Terus defense sudah, transisi tadi yang latihan itu aja, karena nanti kita aplikasikan latihan transisi, kita gabungin aja di build up dari tengah ke depan, itu masuk di transisi. Kita gabungin aja nanti supaya waktunya nggak terlalu panjang. Oke, saya kira cukup. Nanti di lapangan aja.
Itu aja bisa ya. Cukup, mungkin ada gambaran udah ya. Tolong saya dibantu ya Ustaz. Ada rompi ya? Ada rompi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon maaf dalam kekurangan, sambil saling belajar, saling mengingatkan. Saya kira